Pertama kita harus melihat seberapa jauh tanjakan itu. Nah, udah tuh elevasinya berapa. Nah, kali ini saya mau contohin gimana posisi badan dan pemakaian gear saat menaklukkan tanjakan. Kembali lagi nih bersama saya dan papa saya. Kali ini saya mau ngasih tahu kalian trik menaklukkan tanjakan dan turunan. Nah, Pak, mau nanya nih, gimana sih cara untuk menaklukkan tanjakan untuk para pemula? Ada tips-tipsnya ya. Kita kalau melakukan tanjakan itu kita nggak perlu takut dulu pertama. Memang ada teknik-tekniknya. Pertama kita harus melihat seberapa jauh tanjakan itu. Udah tuh elevasinya berapa. Kita bisa memperkirakan itu tanjakan yang steep atau yang landai. Terutama kalau kita melihat tanjakan yang steep apa gimana, kita terutama harus memakai gear. Kalau sepeda balap ini ada 2 gear ya, ada besar dan kecil. Nah itu kita pindahin dulu supaya nggak terlambat. Pakai gear yang bagian depannya, pakai gear yang kecil teman-teman, jangan pakai gear yang gede. Dan kalau belakangnya itu disesuaikan dengan putaran kaki yang kita namain RPM atau cadence ya. Nah buat pada pemula nih kan kayaknya mereka agak bingung nih, apa sih yang dimaksud cadence? Bisa dijelasin nggak Pak, cadence itu apa? Cadence itu ya putaran kaki per menit ya. Rata-rata untuk riding yang enak kita berputar di RPM sekitar 80-90 per menit. Kalau untuk tanjakan itu 60 sampai 80. Cara menghitungnya kalau tidak punya alat, kira-kira kita hitung per detik aja lah minimal. 1, 2, 3 itu 1 per 60 ya kan, 60 per menit. Minimal di atas sedikit. Posisi badannya ketika tanjakannya agak panjang dan tidak terlalu membutuhkan tarikan tangan, kalian bisa pegang di sini. Itu secara nggak langsung kan kayak sirkulasi oksigennya tuh bisa lebih gampang dihirup. Jadi buat nanjak tuh enak posisi agak tegak seperti ini. Atau ketika kalian sedikit butuh bantuan tarikan tangan atau tanjakannya itu agak sedikit berat, kalian bisa pegang di sini. Karena dia akan sedikit narik. Dan untuk pemakaian gearnya ketika tanjakan, saya memakai gear depan. Saya turunin dulu jadi gear yang kecil. Nah, dan gear belakang itu menyesuaikan dari putaran kaki saat tanjakan itu. Misalnya tanjakan semakin tinggi, secara tidak langsung sprocket yang dipakai pun akan semakin besar. Pemakaian tenaga itu kita harus atur supaya bagaimana tanjakan itu kita bisa lalui. Terutama kalau baru start itu kita harus efisiensi dari 70% naik dikit-dikit, dan pemakaian gearnya itu harus di RPM 60-80 karena itu shifting energi. Dan jangan lupa untuk kita menarik nafas karena tenaga yang dibutuhkan cukup besar di situ. Dan jangan lupa menjelang akhir puncak tanjakan kita boleh off saddle dan habisin kurang lebih 90-100% karena habis itu kan kita ada recovery turunan. Kalau buat orang awam kan mereka kebanyakan belum ada tuh yang namanya sensor heart rate, sensor power-meter. Bahkan mungkin banyak dari mereka yang belum ada kayak speedometer. Nah, cara untuk mengatur tenaganya tuh gimana? Kita bisa kira-kira kalau kita masih bisa bersepeda itu ngerespon kita berbicara, kita ngobrol, kita bisa membaca sesuatu itu sekitar 60-70%. Tapi kalau dulu mulai terengah-engah biasanya gitu itu biasanya 70-80. Kalau kita udah mendekati udah setengah mati, biasanya itu udah hampir 90-100%. Udah nggak bisa ngomong gitu, udah 90. Oke, jadi gitu teman-teman. Buat kalian yang nggak punya sensor atau nggak punya monitor, kalian bisa lihat dari cara bicara kalian, cara kalian merespon sesuatu saat tanjakan. Nah, untuk teman-teman yang pakai MTB nih, pasti kan juga pada nanya, untuk posisi MTB sendiri itu seperti apa? Posisi MTB ini kan kebanyakan sepeda MTB sekarang ini kan single. Cuman pre-wheelnya dia lebih banyak dan lebih besar-besar. Oh, sprocket belakangnya tuh lebih besar. Nah, itu penggunaannya, kita lihat tanjakannya. Mungkin ada rute yang panjang, di situ kita harus menggunakan cadence, jangan terlalu ringan, jangan terlalu berat. Kalau RPM terlalu tinggi, otomatis heart rate juga tinggi. Nah, itu juga boros nanti energinya. Untuk posisi pas lagi riding itu? Oh, pas riding itu lebih baik, lebih santai. Nah, badan lebih ditegakin karena
untuk respirasi pernafasan itu sangat penting ya, karena dengan banyaknya oksigen tenaga kita akan lebih cepat pulihnya. Nah, MTB ini kan biasanya mereka tanjakannya kan pendek-pendek. Kan kalau pendek-pendek kebanyakan kita harus off saddle kan, Pak ya? Oh iya, itu sangat penting. Karena untuk mencapai kecepatan kita harus pakai intensitas yang tinggi. Karena habis itu kan turun. Oh iya, bisa berbeda recovery. panjang. Oke, berarti ini teman-teman nih, buat kalian yang pakai MTB, kalau misalnya kalian ketemu tanjakan yang kayak agak pendek, gak terlalu panjang, tuh kan boleh banget off saddle kayak main di 80 atau 90%. Tapi kalau kalian ketemu tanjakan yang panjang gitu, itu berarti posisi duduk main di 70 sampai 80 atau 60 sampai 70%. Nah, sekarang yang paling penting juga nih adalah turunan. Mungkin banyak banget nih go-racer yang baru nih, mereka nanjak bisa kencang tapi turunan pada takut, dan juga banyak banget kan kecelakaan yang diakibatkan oleh turunan. Nah, jadi yang pertama yang perlu diperhatikan saat menaklukkan turunan adalah posisi line. Kan kalau misalnya kalian di jalan raya kan lihat ada garis di tengah, garis putih di tengah. Nah, tandanya kalian tuh nggak boleh melewati garis tersebut. Maksudnya tuh kayak tetap berada di line kalian, tidak boleh memotong line orang lain. Karena kan kita nggak tahu di depan itu ada kendaraan atau ada apa, itu sangat berbahaya. Dan yang kedua itu adalah posisi kaki. Nah, ketika turunan, misalnya ada turunan tikungan ke kanan, posisi kaki itu harus yang sebelah kanan tuh harus posisi di atas. Karena kalau kalian posisi kaki kanan di bawah, itu bisa gesrok ke aspal, itu bisa jatuh. Dan untuk brake, yang paling penting itu brake. Kalian sebelum tikungan kalau bisa sudah harus rem. Atau kalau kalian berani nggak usah direm. Tapi kalau pas tikungan agak patah itu jangan direm, karena itu malah bahaya, takutnya slip. Sekarang Angel mau contohin bagaimana turunan lurus itu tekniknya ya. Oke, nah untuk turunan lurus, kalau turunan yang lurus untuk yang masih baru goes, itu bisa seperti ini posisinya. Atau bisa kayak gini, untuk yang agak takut bisa kayak gini. Karena kalau ada apa-apa kalian bisa gampang nge-break-nya. Tapi jangan kayak gini, tapi lebih halus. Dan untuk yang sudah pro atau udah sering goes, kalian bisa seperti ini. Ini untuk menambah kecepatan. Nah, tapi itu untuk yang udah sering goes atau yang udah pro ya. Untuk yang baru jangan dicontoh karena dia punya handling kan kurang bagus, kayak gitu sangat bahaya. Tapi kalau untuk yang pro itu bisa menambah kecepatan sangat jauh dibanding kalian cuma kayak gini. Nah, Pak, tadi kan kita udah bahas nih untuk tips and trick menaklukkan turunan. Nah, untuk MTB-nya sendiri gimana nih? Sebetulnya hampir sama ya, MTB sama balap, cuma perbedaannya karena handlebarnya dia lebih flat, dia otomatis harus pegang dengan posisi yang agak lebar, dengan tangan agak sedikit buka. Oke, jadi jangan gini ya, tapi gini. Ya benar, karena memang kan di jalan off-road itu kan jalannya kan tidak rata, bergelombang. Mau nggak mau harus supaya stabil dan ada fleksibilitinya kalau kita buka sedikit. Dan jangan lupa badan kita, pantat kita agak dibuat mundur sedikit. Oh soalnya turunan di MTB itu kan kebanyakan kayak Ngedrop, agak curam atau enggak agak drop. Nah, untuk lebih amannya posisi kayak bagian belakang badan itu agak sedikit dimundurin, tangan agak sedikit dilebarin. Nah, jadi itu teman-teman, tips and trick menaklukkan tanjakan dan turunan. Nah, jangan lupa teman-teman pantengin terus channel YouTube-nya Rodaling Indonesia, karena nanti di sana bakal banyak tips-tips and trick lainnya. Oke? Sampai jumpa. Dadah.